Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, dan pada kesempatan hari ini di acara Bawaslu Menyapa, saya Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga akan sedikit memberikan edukasi atau pemahaman kepada sahabat-sahabat Bawaslu semua. Baik, sahabat-sahabat Bawaslu, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Pasal 167 Ayat 6, di situ disebutkan bahwa tahapan pemilu dimulai paling lambat adalah 20 bulan sebelum pemungutan suara, ya. Jadi kalau kita tahu bersama bahwa pemungutan suara adalah tanggal 14 Februari 2024, jadi kalau kita tarik 20 bulan, maka tahapannya akan dimulai di tanggal 14 Juni 2022 ini, ya. Artinya tidak lama lagi akan dimulai tahapan pemilihan umum tahun 2024. Sahabat-sahabat Bawaslu yang saya hormati, terkait dengan kewenangan Bawaslu di dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, saya sedikit di sini akan membahas terkait dengan apa saja sih pelanggaran-pelanggaran yang ada di penyelenggaraan pemilu 2024. Jenisnya apa saja, ya. Jadi di dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa ada 4 jenis pelanggaran di dalam pemilihan umum, ya. Yang pertama adalah pelanggaran administratif, ya, yaitu pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang terjadi saat pelaksanaan pemilihan umum, ya. Terus yang kedua, apalagi ada namanya pelanggaran kode etik, ya. Pelanggaran kode etik yang nantinya pelaksanaan itu dilaksanakan oleh DKPP, ya. Jadi apabila ada penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, maka akan dilakukan penindakan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, terus yang ketiga apa? Ada namanya tindak pidana pemilu, ya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada sedikitnya 77 kategori yang mana di situ disebutkan sebagai pidana pemilu, ya. Artinya ada 77 bentuk yang dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Teman-teman semua, jadi pelanggaran pidana pemilu itu nantinya Bawaslu akan kerjasama dengan pihak kepolisian dan pihak kejaksaan dalam pelaksanaan pemrosesan tindak pidana pemilu tersebut dalam suatu bentuk forum, yaitu Gakumdu, ya, penegakan hukum terpadu, ya. Karena kita di sini dalam pemrosesan tindak pidana pemilu adalah lex specialis yang bersifat khusus, maka ada penanganan secara khusus. Jadi dalam penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu tidak bekerja sendiri dalam penindakan, akan tetapi kita ada 3 lembaga
yang memang diamanahkan khusus dalam penanganan tindak pidana pemilu. Baik, teman-teman semua, yaitu selanjutnya ada namanya pelanggaran hukum lainnya, ya. Apa itu pelanggaran hukum lainnya? Pelanggaran hukum lainnya itu salah satunya terkait dengan netralitas ASN, ya. Jadi apabila ada ASN yang melakukan pelanggaran di saat pelaksanaan pemilu, maka masuk kategori pelanggaran hukum lainnya yang nantinya Bawaslu akan memproses, akan menindak ASN tersebut untuk nantinya akan kita rekomendasikan hasilnya ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN untuk diberikan sanksi. Baik sahabat-sahabat Bawaslu semua, ke depan kami akan lebih memberikan informasi lagi terkait dengan jenis-jenis pelanggaran ini secara mendalam. Semoga teman-teman semua selalu hadir dan ikut bersama-sama melakukan pengawasan di saat tahapan pemilu 2024 ini akan dimulai. Jadi saya berharap partisipasi dari masyarakat Kabupaten Lingga khususnya untuk sama-sama melakukan pengawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.